Jadi pagi ini kita berjumpa kembali di pembelajaran kita Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di kelas 8. Jadi kita lanjutkan pelajaran untuk minggu yang lalu. Oke Yuda, silakan Yuda untuk membacakan nama Karagata. Silakan beranjali dan silakan dimulai Yuda dari sekarang. Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Wakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Yuda bacakan. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya Sapisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Yuda. Kita berjumpa kembali di pelajaran Agama Buddha dan kita akan lanjutkan pembelajaran kita di minggu ini. Apakah ada PR Yuda? Yuda? Mari kita lanjutkan saja. Yuda dibuka di halaman 6. Nah, Yuda, pada pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang Buddha membabarkan Dharma, yaitu tahun-tahun Buddha membabarkan Dharma. Jadi kita kemarin belajar tentang tahun pertama Sang Buddha mengajarkan Dharma. Tahun kedua Sang Buddha mengajarkan Dharma. Tahun ketiga, keempat Sang Buddha mengajarkan Dharma. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita juga akan meneruskan pelajaran kita minggu yang lalu. Kita akan belajar mengenai tahun kelima Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi, Sang Buddha membabarkan Dharma itu selama 45 tahun. Selama 45 tahun. Jadi selama itu pula nanti 45 tahun kita akan pelajari selama Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi 45 tahun Sang Buddha membabarkan Dharma itu ngapain saja. Jadi di pertemuan kita hari ini kita akan belajar di tahun kelima hingga tahun ke-9. Nah, Yuda, sekarang coba dilihat ke layar laptop atau HP masing-masing. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan lihat. Nah, di tahun kelima, yaitu tahun 584 sebelum Masehi. Jadi, tahun kelima Sang Buddha mengajar, yaitu tahun 584 sebelum Masehi, yaitu pada musim hujan. Sang Buddha berdiam di Balairung Puncak di Mahawana, dekat Wesali di kota Waji.
peristiwa-peristiwa yang terjadi antara lainnya yaitu adalah mangkatnya ayah dari Sang Buddha, yaitu Raja Sudodana. Raja Sudodana ini adalah ayahanda dari Pangeran Siddhartha yang sekarang dikenal dengan Sang Buddha Gautama. Maka dari itu, peristiwa pada tahun kelima Buddha membabarkan Dharma. Pada tahun itu, ayah beliau meninggal dunia atau wafat. Lalu, peristiwa yang terjadi pada saat itu pula ada beberapa peristiwa. Salah satunya juga Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami bersama dengan 500 wanita untuk menjadi seorang bhikkhuni. Jadi pada waktu itu Mahapajapati Gotami adalah orang yang merawat Pangeran Siddhartha waktu kecil. Ketika ibu dari Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya, telah wafat, maka dari itu Pangeran Siddhartha dirawat oleh bibinya, dirawat oleh adik dari ibu Pangeran Siddhartha, yaitu Ratu Mahapajapati Gotami. Nah, pada tahun 584, Ratu Mahapajapati Gotami memohon kepada Sang Buddha beserta dengan 500 orang, memohon untuk menjadi seorang bhikkhuni. Lalu pada tahun itu pula Sang Buddha mendirikan Sangha Bhikkhuni. Sang Buddha mendirikan Sangha Bhikkhuni. Lalu yang keempat adalah Sang Buddha membabarkan dharma tentang persembahan dana. Jadi Sang Buddha membabarkan dharma tentang persembahan dana, atau di dalam bahasa Palinya disebut Dakinawibanga Sutta. Dakinawibanga Sutta. Jadi ini adalah khotbah yang diajarkan Buddha pada tahun kelima Buddha membabarkan dharma. Oke, sebentar saya minum dulu. Oke, sudah, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah di tahun kelima Sang Buddha membabarkan dharma, kita akan menuju ke tahun ke-6. Nah, di tahun ke-6, yaitu tahun 583 sebelum Masehi, 583 sebelum Masehi, Sang Buddha membabarkan dharma. Yaitu pada saat itu, pada musim hujan, Sang Buddha berdiam di Bukit Mankula. Sang Buddha berdiam di Bukit Mankula di dekat Kosambi, yaitu di kota Wangsa. Peristiwa utama yang terjadi antara lain, 1. Ratu Kema. Ratu Kema dari kerajaan Magadha. Ratu Kema dari kerajaan Magadha menjadi bhikkhuni. Dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bhikkhuni utama bersama dengan Upalawana dari Sawati. Jadi pada saat itu Ratu Kema menjadi seorang bhikkhuni dan Ratu Kema diangkat menjadi salah satu dari dua siswa utama Sang Buddha bersama dengan Upalawana atau bhikkhuni Upalawana. Lalu peristiwa yang terjadi kedua adalah Buddha melarang mempertunjukkan mukjizat. Jadi Buddha melarang mempertunjukkan mukjizat demi keuntungan pribadi dan harga diri mereka sendiri. Tetapi kalau mukjizat itu untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan bersama, maka diizinkan. Tetapi kalau
mempertunjukkan mukjizat demi kepentingan diri sendiri itu tidak diperkenankan oleh Sang Buddha. Lalu peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga, Buddha melakukan mukjizat ganda. Jadi pada tahun ketiga, Sang Buddha melakukan mukjizat ganda. Mukjizat ganda. Nah, sudah mengerti? Yuda, di tahun ke-6 Sang Buddha membabarkan Dharma. Nah, Yuda, kita lanjutkan kembali. Sekarang di tahun ke-7. Di tahun ke-7 Sang Buddha membabarkan Dharma. Nah, di tahun ke-7 Sang Buddha membabarkan Dharma, yaitu pada tahun 582 sebelum Masehi. Tahun 582 sebelum Masehi. Nah, pada musim hujan, Buddha berdiam di surga tingkat kedua, yaitu surga Tawatingsa. Buddha berada di surga Tawatingsa pada tahun ke-7 Buddha membabarkan Dharma. Oke, kita lihat. Oke, kita lanjutkan, Yuda. Nah, peristiwa utama yang terjadi adalah Sang Buddha memberikan khotbah Abhidhamma kepada Ratu Mahamaya, yaitu ibunya yang sudah meninggal dunia, yang terlahir di surga Tawatingsa. Dan juga memberikan khotbah kepada para dewa yang lainnya. Di surga Tawatingsa ini, Ratu Mahamaya atau yang dulu adalah ibu dari Sang Buddha terlahir kembali sebagai Raja Dewa Santusita. Terlahir kembali menjadi Raja Dewa Santusita. Pada akhir dari khotbah yang dibabarkan oleh Sang Buddha, ini 800 juta dewa mencapai kesucian arahat, dan Ratu Mahamaya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Buddha melakukan mukjizat saat membabarkan Dharma di surga Tawatingsa. Jadi peristiwa yang terjadi di tahun ke-7 itu adalah ketika Sang Buddha membabarkan Dharma di surga Tawatingsa kepada ibunya yang sudah wafat, yang terlahir di surga Tawatingsa dan menjadi seorang Raja Dewa Santusita. Sang Buddha membabarkan Abhidhamma. Lalu ibunya mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan beserta 800 juta dewa yang lainnya mencapai tingkat kesucian arahat. Lalu kita lanjutkan. Nah, selain itu, selain Buddha membabarkan Dharma di surga Tawatingsa, pada tahun ke-7, Sang Buddha juga terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Jadi di tahun ke-7 ada sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu Cinca Manawika dari Sawati memfitnah Buddha di wihara Jetawana. Cinca Manawika ini dari Sawati memfitnah Sang Buddha di wihara Jetawana. Cinca berpura-pura hamil. Cinca berpura-pura hamil dengan membalut kayu sedemikian rupa yang dibalutkan di perutnya seolah-olah seperti orang hamil.
ia memfitnah Sang Buddha di depan para siswanya bahwa Sang Buddha lah yang telah menghamili dirinya. Empat Dewa Saka tidak terima atas perlakuan cinca kepada Sang Buddha. Empat Dewa Saka lalu menjelma menjadi 4 ekor tikus dan menggigit tali yang berada di perutnya. Lalu ketika tali yang ada di dalam perut cinca digigit oleh tikus, jelmaan dari 4 Dewa Saka tadi, kejahatan cinca terbongkar. Kayu di perutnya terlepas. Cinca malu dan segera berlari. Akhirnya ia mati ditelan bumi dan masuk neraka Awiji. Jadi peristiwa di tahun ke-7 ini yang terjadi. Selain Sang Buddha membabarkan Dharma di surga Tawatingsa, juga ada sebuah cerita yang terjadi ketika Sang Buddha difitnah oleh Cinca Manawika. Nah, kita lanjutkan ke tahun ke-8 Sang Buddha membabarkan Dharma. Di tahun ke-8, yaitu pada musim hujan di tahun 581 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berada di hutan Besakala. Buddha berada di hutan Besakala, di dekat Sumsumaragiri. Jadi, Sang Buddha berada di dekat Sumsumaragiri. Pada peristiwa ini, Pangeran Bodhi atau Bodhi Raja Kumara mengundang Buddha menuju ke Kokanada, yaitu istana baru dari Bodhi Raja Kumara, untuk menerima dana makanan. Dan Buddha membabarkan sebuah khotbah kepada Bodhi Raja Kumara. Khotbah ini dikenal sebagai Bodhi Raja Kumara Sutta. Jadi ini adalah peristiwa di tahun ke-8 Sang Buddha membabarkan Dharma. Di tahun 581. Ini yang harus Yuda ingat, ya. Buddha membabarkan Bodhi Raja Kumara Sutta. Jadi Buddha membabarkan yang disebut dengan Bodhi Raja Kumara. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah di tahun ke-9. Di tahun ke-9 Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi Sang Buddha membabarkan Dharma di tahun 580 sebelum Masehi. Tahun 580 sebelum Masehi. Jadi pada musim hujan, Buddha berdiam di Wihara Gosita. Buddha berdiam di Wihara Gosita. Di Kosambi, Wangsa. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-9 adalah Magandia membalas dendam kepada Buddha karena Buddha menolaknya sebagai istrinya. Nah, berhubungan dengan kisah Magandia ini, nanti kita akan melihat kisah Magandia ini di kitab suci Dhammapada Atthakatha. Jadi nanti kita akan lihat juga, Yuda. Kita akan bacakan bagaimana ceritanya. Nah, peristiwa juga yang terjadi di tahun ke-9 Sang Buddha membabarkan Dharma adalah terjadi sengketa di antara para biku di Kosambi. Jadi ini nanti juga ada di Majjhima Nikaya. Tapi yang akan kita baca hanya di Dhammapada Atthakatha saja. Hanya Dhammapada Atthakatha. Jadi itu yang akan kita lihat ceritanya. Nah, tunggu sebentar Yuda, saya mau minum terlebih dahulu. Nah, Yuda kalau belum diketahui, coba bentar saya akan sedikit mengulang kembali
tahun kelima Sang Buddha membabarkan Dharma ya. Jadi Yuda dengarkan. Nah, pada tahun kelima tadi, pada tahun kelima Sang Buddha membabarkan Dharma, yaitu tadi adalah tahun berapa Yuda? Tahun 584, yaitu tahun 584 sebelum Masehi. Jadi, pada tahun kelima itu, Sang Buddha berada di Balairung Puncak, yaitu di sebuah tempat yang berada di Mahawana. Yaitu berada di sebuah tempat yang berada di Mahawana, di dekat Wesali, di Kerajaan Waji. Jadi, ada 4 peristiwa yang terjadi pada tahun kelima Sang Buddha membabarkan Dharma. Salah satunya yaitu wafatnya Raja Sudodana atau meninggalnya ayah dari Sang Buddha. Oke, sudah mengerti? Gimana Yuda, sudah mengerti? Oke, yang kedua, Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami, beserta dengan 500 wanita untuk menjadi bikuni. Beserta 500 wanita untuk menjadi bikuni. Lalu yang ketiga, Sang Buddha mendirikan Sangha Bhikkhuni. Lalu peristiwa yang keempat adalah Sang Buddha membabarkan khotbah persembahan dana atau disebut Dakina Vibhanga Sutta. Bagaimana Yuda? Sudah mengerti? Oke, sudah. Nah, sekarang di tahun ke-6 ya Yuda. Di tahun ke-6 Sang Buddha membabarkan Dharma. Yaitu di tahun ke-6 Sang Buddha membabarkan Dharma. Sang Buddha berada di Bukit Mankula. Di dekat Kosambi, di Kerajaan Wangsa. Nah, ada 3 peristiwa yang terjadi. Yang pertama, Ratu Kema dari Kerajaan Magadha menjadi seorang bikuni, menjadi seorang suhu. Dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bikuni utama bersama dengan Upalawana dari Kerajaan Sawati. Peristiwa yang ketiga, Buddha melakukan mukjizat ganda. Itu adalah peristiwa di tahun ke-6. Yang kedua adalah Buddha melarang mempertunjukkan mukjizat demi kepentingan pribadi dan harga diri mereka sendiri. Jadi, Sang Buddha itu melarang muridnya untuk melakukan mukjizat untuk kepentingannya sendiri dan juga untuk keuntungannya sendiri. Tetapi kalau untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kelompok, masih diperbolehkan. Maka dari itu, di peristiwa yang ketiga, Sang Buddha sudah membabarkan Dharma melalui mukjizat ganda. Begitu. Yuda sudah mengerti? Oke, nah kalau Yuda sudah mengerti, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Dhammapada di ayat 320, 321 hingga 322. Jadi Dhammapada ini terjadi, kisah ini terjadi
di tahun ke-9 Sang Buddha membabarkan Dharma. Nah, nanti akan saya tampilkan kisahnya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini yang masuk absen hanya Yuda saja, karena Michael sudah 30 menit terlambat. Dan juga Michael sampai saat ini tidak mendengar apa yang saya katakan dan juga tidak mendengar apa yang Yuda katakan. Karena Michael masih belum bisa connecting audionya. Maka dari itu, saya pesan kepada kalian semua, ketika kita masuk room jam 9, seperti biasa, kita sudah harus aktif di jam 9 kurang 5. Supaya kita bisa konekkan audio kita yang bermasalah, kita masih bisa memperbaiki audio yang bermasalah ketika mau masuk ke aplikasi Zoom. Jadi, kita masih punya waktu. Oke, Yuda, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan tentang menaklukkan diri sendiri. Nah, saya mau tanya kepada Yuda, apakah tulisannya terlihat di layar laptop Yuda? Terlihat nomor. Ya? Terlihat kan? Nah, saya akan lihatkan secara full. Nah, ini kelihatan Yuda? Kelihatan kayak. Nah, Yuda, pada kesempatan hari ini kita akan belajar atau kita akan melihat tentang kisah di dalam Dhammapada, yaitu di dalam Dhammapada bab ke-23 ayat 320 hingga 322. Kisah ini adalah mengisahkan tentang bagaimana menaklukkan diri sendiri. Maka dari itu, silakan Yuda dengarkan kisah ini. Saya akan memulai kisahnya. Jadi, suatu saat ayah Magandia karena sangat tertarik dengan kepribadian dan penampilan Sang Buddha, telah mempersembahkan anak perempuannya yang sangat cantik untuk dijadikan istri Sang Buddha Gautama. Tetapi Sang Buddha menolak persembahan itu dan berkata bahwa beliau tidak akan mau menyentuh hal itu yang penuh dengan kotoran. Jadi Magandia karena tertarik dengan penampilan dan kepribadian dari Sang Buddha, Magandia ingin mempersembahkan anaknya yang cantik kepada Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha dengan tegas menolaknya karena itu adalah sebuah kekotoran batin. Maka dari itu, ketika mendengar kata-kata ini, kedua ayah dan ibu Magandia melihat kebenaran dalam kata-kata tersebut dan mencapai tingkat kesucian anagami. Jadi, ayah dan ibu dari Magandia menerima keputusan dari Sang Buddha, menolak pemberian dana. Ayah ibunya mengerti dan mencapai tingkat kesucian yang disebut anagami. Tetapi anaknya Magandia menganggap Sang Buddha sebagai musuh dan bertekad membalas dendam kepada beliau. Kemudian ia menjadi salah satu dari 3 istri Raja Udena. Magandia menjadi salah satu dari 3 istri Raja Udena.
Ketika Magandia mendengar kabar bahwa Sang Buddha telah datang ke Kosambi, ia menyewa beberapa penduduk dan pelayan-pelayannya untuk mencaci maki Sang Buddha saat beliau memasuki kota untuk berpindah patah. Jadi Magandia ingin membalas dendam kepada Sang Buddha dengan cara menyewa para penduduk dan juga pelayan-pelayan untuk mencaci maki Sang Buddha ketika Sang Buddha sudah memasuki kota untuk berpindah patah. Orang-orang sewaan tersebut mengikuti Sang Buddha dan mencaci maki dengan menggunakan kata-kata yang sedemikian kasar seperti pencuri, bodoh, unta, keledai, suatu ikatan ke neraka, dan sebagainya. Orang-orang ini terus mencaci maki Sang Buddha. Mendengar kata-kata yang kasar tersebut, Yang Arya Ananda memohon kepada Sang Buddha untuk meninggalkan kota dan pergi ke tempat lain. Jadi, mendengar kata-kata ini, Yang Arya Ananda ini adalah siswa utama atau pendamping Sang Buddha, bendahara Dharma. Yang Arya Ananda memohon kepada Sang Buddha untuk meninggalkan kota dan pergi ke tempat lain. Tetapi Sang Buddha menolak dan berkata, di kota lain kita juga mungkin dicaci maki dan tidak mungkin untuk selalu berpindah tempat setiap kali seseorang dicaci maki. Lebih baik menyelesaikan masalah di tempat terjadinya masalah. Ini adalah pesan Sang Buddha. Kita lanjutkan. Seperti seekor gajah yang menahan panah-panah yang datang dari segala penjuru, saya juga akan menahan dengan sabar caci maki yang datang dari orang-orang yang tidak memiliki moral. Jadi, ini adalah pesan Sang Buddha kepada Ananda. Jadi, kalau ada masalah, jangan lari dari masalah, tetapi harus menyelesaikan masalah di situ juga. Lalu Sang Buddha membabarkan syair sebagai berikut. Seperti seekor gajah di medan perang, dapat menahan serangan panah yang dilepaskan dari busur. Begitu pula aku, Tathagata, tetap bersabar terhadap cacian. Sesungguhnya, sebagian besar orang mempunyai kelakuan rendah. Lalu bait yang selanjutnya mengatakan, mereka menuntun gajah yang telah terlatih ke hadapan orang banyak. Raja mengendarai gajah yang terlatih ke medan perang. Di antara umat manusia, maka yang terbaik adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri dan dapat bersabar terhadap cacian. Lalu, syair yang terakhir yang diucapkan oleh Buddha adalah, sungguh baik keledai-keledai yang terlatih, begitu pula kuda-kuda Sindu dan gajah-gajah perang milik para bangsawan. Tetapi jauh lebih baik dari semua itu adalah orang yang telah dapat menaklukkan dirinya sendiri. Pada akhir dari khotbah Sang Buddha ini, mereka yang telah mencaci maki Sang Buddha menyadari kesalahannya dan datang untuk menghormat beliau. Beberapa di antara mereka mencapai tingkat kesucian Sotapati. Jadi, ini adalah kisah tentang Magandia yang membalas dendam kepada Sang Buddha. Nah, kita sebagai siswa Sang Buddha tidak boleh punya sifat membalas dendam. Kita tidak diperbolehkan mempunyai sifat pendendam.
Ketika kita disakiti oleh orang lain, kita harus sabar. Seperti apa yang dilakukan oleh Sang Buddha di dalam kisah ini. Nah, di dalam kisah ini kita bisa belajar arti dari sebuah kesabaran yang sesungguhnya. Ketika kita sedang dicaci maki, ketika kita sedang dihujat, ketika kita sedang dimarahi oleh orang yang tidak kita ketahui, janganlah kita menjadi pemarah. Janganlah kita menjadi langsung mau menghajar orang itu juga. Tetapi kita lebih baik menyelesaikan apa masalahnya, apa penyebabnya orang itu marah kepada kita, apa penyebabnya orang itu mencaci maki kita. Kita harus menyelesaikannya dengan satu kata, yaitu kata sabar. Itu adalah yang terpenting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana Yuda sudah mengerti tentang apa yang saya katakan? Tentang apa yang saya ceritakan? Nah, kalau sudah mengerti, nah Yuda, pada pertemuan kita hari ini, kita tidak ada PR lagi. Nah, pertemuan kita hari ini juga nanti akan saya upload ke YouTube. Akan saya upload ke YouTube. Jadi Michael yang tidak masuk di hari ini, dan juga tadi Michael masuk, tetapi tidak bisa connecting audio, Michael bisa menonton pembelajaran kita hari ini di YouTube. Dan juga Yuda, jika ingin belajar kembali tentang apa yang kita pelajari hari ini, Yuda juga bisa menonton di YouTube. Nanti link yang sudah saya share di grup, nanti bisa Yuda klik, bisa Michael klik, akan diarahkan langsung ke YouTube dan ke video pembelajaran kita hari ini. Nah, Yuda, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha di tahun ke-5 hingga tahun ke-9, Buddha membabarkan Dharma. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini di dalam buku paket kita ini, silakan Yuda baca-baca ulang kembali, dan juga silakan nanti Yuda tonton ulang kembali apa yang saya terangkan kepada Yuda pada hari ini, supaya Yuda mengerti apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha pada tahun ke-5 hingga tahun ke-9. Jadi, pada akhirnya ketika Yuda nanti sudah mengerti apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha, maka Yuda juga bisa menjadi siswa Sang Buddha yang baik dan siswa Sang Buddha yang bijaksana. Supaya nanti ke depannya di dalam proses-proses kita belajar, supaya di dalam kita proses-proses belajar, Yuda semakin mengerti, semakin tahu, dan juga menjadi anak yang semakin bijaksana. Jadi pembelajaran kita untuk saat ini masih akan kita lakukan secara online, masih akan kita lakukan secara daring. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita memang masih diharuskan untuk belajar di rumah. Untuk mengurangi resiko terpapar virus, supaya kita juga terhindar dari virus, dan kita juga menjadi anak yang sehat. Maka dari itu, pesan saya kepada Yuda dan kepada anak-anak dimanapun kalian berada, tetap jagalah kesehatan, jagalah imun kalian, tetap gunakan masker ketika kemanapun, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Itu adalah yang utama supaya kita terhindar dari
virus yang berbahaya ini. Nah, kepada Yuda, minggu ini kita tidak ada PR. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan lagi Yuda pembelajaran kita. Sampai di minggu depannya kita akan belajar di tahun ke-10. Minggu depan kita akan belajar tahun ke-10 hingga tahun ke-18 Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi nanti kita akan belajar ke sana tentang tahun-tahun di mana Sang Buddha membabarkan Dharma kembali. Jadi di tahun-tahun ke depannya sampai ke tahun 45 Sang Buddha membabarkan Dharma, nanti Yuda akan tahu Sang Buddha membabarkan khotbah Dhamma di tahun-tahun itu adalah khotbah-khotbah Dhamma yang sangat penting untuk kehidupan kita saat ini. Jadi yang pertama yang harus Yuda ingat pada kesempatan hari ini, kita belajar di tahun ke-5 hingga tahun ke-9 Sang Buddha membabarkan Dharma, banyak sekali materi-materi yang harus kita pelajari dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena juga masih terkendala dalam suara, kita tidak akan banyak tentang interaksi dengan Yuda, dan mungkin di pelajaran-pelajaran selanjutnya ketika sudah tidak ada kendala tentang suara dan juga mikrofon, bisa kita lanjutkan lagi pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, seperti kendala dari Michael tadi. Michael tadi tidak bisa join audio. Jadi kendala kita ketika belajar online seperti ini, satu adalah jaringan internet yang kurang stabil. Karena kita sekarang berada di dataran tinggi, di tempat yang tinggi, kita berada di gunung, mungkin jaringan internet juga tidak stabil. Lalu ketika sudah nanti ada hujan, ada angin, jaringan internet juga tidak stabil. Lalu kendala yang kedua juga nanti di aplikasi. Karena kita belajar ini menggunakan salah satu aplikasi pembelajaran, yaitu aplikasi Zoom Meeting. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi. Salah satu contohnya, ini di kelas 8, ada Michael yang kesusahan untuk join audio. Lalu di kelas 4, kemarin juga ada Justin yang kesusahan join audio. Karena memang seperti inilah kendala-kendala kita belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Dan juga kendala yang ketiga adalah di kuota. Itu adalah yang juga menjadi permasalahan. Nah, Yuda, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akhiri sampai di sini. Kita akan akhiri dengan membacakan nama Karapata. Nanti Yuda bisa mengikuti apa yang saya katakan. Silakan Yuda tangannya beranjali. Apakah sebelum saya akhiri, apakah Yuda sudah mengerti apa yang diajarkan oleh saya di tahun ke-5 hingga tahun ke-9 dan juga kisah tentang Dhammapada, kisah dari dendam Magandia, kisah menaklukkan diri sendiri. Bagaimana Yuda? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, terima kasih Yuda. Kesempatan pada pagi hari ini, kita akan berjumpa kembali di minggu depan di pembelajaran online di kelas 8 Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Nah, sekarang Yuda silahkan bersikap anjali. Kita akan tutup dengan membacakan nama Karapata. Ikuti apa yang saya katakan Yuda. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Suwakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Yuda.
sudah berjumpa melalui aplikasi. Tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di pertemuan kita minggu depan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Budaya.